Halo, selamat malam. Oke. Hari ini saya mau apa ya? Saya mau bicara soal eh, elektrik EHC. Akhir-akhir ini pada orang yang mau berangkat dari luar negeri maupun dari dalam negeri antar kota itu disibukkan dengan harus berhenti di pintu kedatangan untuk mengisi kartu kuning atau namanya kartu kewaspadaan. eh Sebenarnya kalian tahu nggak sih apa itu HAC? HAC itu ini nih, contohnya kayak gini. Kartu HAC. Sorry kebalik mungkin di kamera Anda nanti. Ini namanya kartu kuning, kartu kewaspadaan. Ini dulunya kita ngisi kayak gini. Tapi saat ini HAC ini sih HAC sendiri adalah apa namanya? Health Alert Card, singkatan dari Health Alert Card. EHC itu dulu saya jelasin dulu, karena nanti di video selanjutnya itu hanya berisikan bagaimana untuk tutorial bagaimana Anda mengisi HC ya. Jadi, jadi dulunya Health Alert Card itu adalah sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, dalam hal ini Direktorat Surveillance dan Karantina Kesehatan Sukarkes, Dirjen P2P atau Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Jadi yang dulunya kertas-kertas gini yang kalian isi, ini udah sama Kemenkes sudah dibuatkan aplikasi yang kalian tinggal ngisi di handphone masing-masing, handphone Anda. Dan bukan hanya Anda sendiri, jika Anda kesulitan mengisi, Anda dapat mengisikan saudara Anda, teman-teman Anda, atau Anda adalah agen perjalanan, Anda dapat mengisi yang uh, penumpang lainnya. Oke, perlu Anda lakukan untuk dalam mengisi AC. Kemudian apa yang Anda nggak boleh lakuin dalam pengisian AC? Ini penting loh, Anda harus tahu. Satu, Anda tidak boleh mengisi form yang ada di aplikasi dengan data yang tidak benar atau data yang tidak valid. Itu akan fatal sekali dan itu akan sangat mengganggu sistem. Yang kedua adalah Anda tidak boleh menyampaikan atau menginput gangguan kesehatan atau keluhan kesehatan pada sub aplikasi itu nanti dalam pengisian halaman ketiga dengan keadaan kesehatan yang tidak Anda alami sebenarnya. Anda harus mengisi dengan jujur. Please, mengisi dengan jujur ya. Dan saat ini sudah dibantu oleh pemerintah untuk memberikan layanan yang lebih mudah. Ayo, mari diisi biar lebih memudahkan kami. Android, berbasis Android. Oke, check it out. Kartu kewaspadaan bagi anda sekalian. Apa sih alat-alat itu? Ini nih gambarnya kayak gini. Ini dulunya kartu kewaspadaan ya, yang kalian bisa biasa isi di kedatangan di pintu masuk. Modelnya kayak gitu. Saat ini sekarang udah di sama orang Kemenkes sudah disiapin yang namanya electrical aplikasi. Anda cukup buka di Play Store, kemudian dengan kata kunci EHC akan muncul EHC Indonesia. Karena saya sudah install, saya cukup buka. Sebelumnya Anda harus mendaftar dulu, baik email, masukkan email Gmail Anda, kemudian sign up dengan paspor, ulangi paspor, kemudian pastikan allow ya, ada muncul pilihan notifikasi, izinkan untuk HAC Indonesia bisa mengakses foto Anda. Ada 4 use tema di menu utama, yaitu portal Indonesia, user role agreement, kemudian ada yang namanya WHO info. Untuk yang pertama ada portal Indonesia HAC. Apa sih di portal Indonesia HAC itu? Anda dapat mendapatkan informasi terkait terkait apa saja yang informasi terkini dengan informasi COVID terkini dari Indonesia HAC. Selanjutnya ada yang namanya user role agreement. User role agreement ini adalah perjanjian atau kebijakan-kebijakan terkait EHC. Kemudian ada yang namanya WHO, kemudian informasi dari WHO dan kontak informasi. Oke. Untuk saat ini saya jelaskan gimana cara mengisi EHC Anda. Anda cukup mengisi
nomor satu adalah officer ya. Di atas adalah warna hijau adalah officer. Kalau Anda adalah pengunjung, Anda akan melihat data visitor. Ada tiga, ada data profil, HAC, dan panic. Apa data profil? Data profil itu ada EHC yang pernah Anda buat, kemudian ada officer data atau visitor data, itu Anda isi sesuai dengan data diri Anda. Kemudian ada update paspor jika Anda mau merubah paspor. Oke, bagaimana satu hal ada HAC. Ini HAC adalah untuk Anda membuat HAC baru. Kalau tombol submenu panic, panic ini digunakan untuk Anda ingin membutuhkan bantuan sesegera mungkin. Ingat, tombol panic ini digunakan untuk bantuan sesegera mungkin ya. Jangan Anda gunakan jika Anda tidak memerlukan bantuan sesegera mungkin. Nah, jangan sekali-sekali menekan tombol itu kalau Anda tidak membutuhkan bantuan segera mungkin. Jika Anda klik di bantuan, akan muncul tiga sub, yaitu hospital, publication, dan asisten. Sekarang masuk di cara buat HAC. Cukup Anda klik di HAC yang ada logo barcode itu. Tampilannya seperti ini. Oke, check it out. Itu ada logo health quarantine. Kalau begini jangan bingung. Di mana kalian bisa isi? Kalian cukup mengisi, pilih yang tanda plus atau HAC card itu ya. Klik di situ aja. Itu ada dua submenu, ada HAC Indonesia, kemudian ada HAC Domestik Indonesia. Ingat ya, yang warna orange HAC Indonesia itu diperuntukkan bagi Anda yang ada di luar negeri yang hendak berkunjung ke Indonesia. Anda mengisi data diri Anda, HAC Anda di situ. Cukup klik itu dan Anda bisa mengisi. Untuk yang warna hijau adalah HAC Domestik Indonesia, artinya bagi Anda yang ingin berpergian antar kota di dalam negara Indonesia, baik dari Papua ke Jakarta, Jakarta ke Makassar, Makassar ke Medan, Medan ke Bali, kalian pilih HAC Domestik. Untuk saat ini saya akan jelasin soal HAC Domestik ya. Oke, kita masuk, tinggal klik aja HAC Domestik, kita tunggu. Ini halaman utama. Halaman utama dari HAC Anda yaitu ada register terkait data diri Anda. Kuncinya Anda harus mengisi dengan jujur ya, nggak boleh bohong-bohong di sini, nggak boleh nipu-nipu. Kalian cukup isi nama. Oke, saya kasih contoh nama saya. Oke, Sampariawom. Nama belakang. Oke, umur saya 17, masih muda. Kemudian saya laki-laki, saya warga negara Indonesia, nomor KTP saya 9204 02 11 05 91 003. Sorry, ini tujuan provinsi. Masuk di tujuan provinsi adalah provinsi tujuan ya. Ini terkait tentang tujuan Anda, bukan asal Anda, tujuan ya. Saya ingin ke Jakarta misalnya. Saya pilih Jakarta Selatan deh. Saya suka di Jakarta Selatan. Oke. Tinggal diklik aja. Kemudian saya pilih kecamatan, saya pilih apa ya? Setiabudi deh. Next, ini alamat tujuan. Alamat tujuan pastikan Anda menulis dengan lengkap. Nama jalan, misalnya apa ya? Nama jalan deh. Saya tulis nama jalan. Misalnya ya, nama jalan. Tapi ini harus benar loh, nggak boleh salah kalian isi. Nggak boleh ngarang-ngarang di sini. Nah, kemudian RT RW. RT RW-nya di mana? Di Indonesia itu harus ada rukun tetangga dan rukun RW karena kita selalu bertetangga ya. Oke, saya RT 003 RW 1. Next, selanjutnya kelurahan. Jangan lupa kelurahan ya. Kalian harus isi kelurahan. Karena itu kecamatan udah ada. Kabupaten dan provinsi, tinggal nama kelurahan. Kelurahan apa ya, pengen jalan gitu ya, pengen jalan aja deh. Nomor telepon, pastikan nomor telepon yang bisa dihubungi, jangan nomor telepon yang arang-arang atau nomor tetangga kayak nomor istri simpanan kayak selingkuhan, jangan. Nomor Anda ya 082198632147. Oke, rencana saya berangkat tanggal 16, perkiraan sampai di Jakarta tanggal 17 karena penerbangan dari Papua ke Jakarta kemungkinan 5 jam terbang di udara. Jadi saya akan pilih tanggal 17. Oke.
kira-kira sampai sana subuh. Kalau jam segini berangkat berarti sampai sana subuh sekitar jam 3 lewat 30 deh, setengah 4 pagi. Saya pakai apa ya? Menggunakan kendaraan pesawat. Kalau Anda yang menggunakan kapal, boleh pilih kapal atau angkatan darat umum lainnya, misalnya bis atau kalian naik apa trans apa boleh, atau mobil pribadi, motor pribadi, atau angkutan lainnya. Angkutan lainnya ini boleh kalian ngisi Grab, Gojek, macam-macam deh, ojek pengkolan apa terserah. Semua sudah disediakan pilihannya. Kalau saya pilih pesawat. Misalnya saya pakai pesawat, Anda harus tahu ya nomor pesawat Anda. Misalnya saya pakai yang plat merah deh, GA, Garuda deh. Ini bukan promosi ya, sekali lagi bukan promosi. GA berapa ya? GA 795 ya. Oke. Habis itu saya bakal untuk lain-lain, kolom lain-lain ini kesepakatan Anda deh sama petugas sebelum Anda ngisi. Misalnya saya sama teman saya sama pacar saya deh, saya ngisi, saya orang pertama gitu kan, saya orang satu. Oke, saya tinggal klik selanjutnya. Oke, ini yang kedua dari halaman ketiga. Ada 3 halaman. Yang halaman kedua adalah asal datang ya. Perhatikan ini asal datang. Kalau saya dari Papua, saya pilih Papua asal provinsi saya, kemudian saya milih kota Jayapura, kemudian saya pilih kecamatan Moratami. Ingat nama jalan, pastikan alamat adalah nama jalan apa? Oke, nama jalan, kemudian RT RW-nya pastikan RT RW-nya harus benar. Ini sudah pasti ada di KTP Anda semua ya. Nggak mungkin nggak ada. Anda tinggal ngikut aja, tinggal salin aja. Oke, kalau udah semua Anda tinggal klik selanjutnya. Ini yang penting nih untuk hasil register. Yang halaman ketiga adalah keluhan Anda saat ini. Pastikan Anda jawab dengan jujur. Jika dalam 2-14 hari sebelum keberangkatan Anda ada sempat merasakan demam, batuk, sesak napas, badan lemah dan lain-lain, ada pilihan di sini. Anda cukup memilih. Pilih demam jika Anda demam, batuk jika Anda batuk sebelum Anda berangkat ya, atau pada saat Anda berangkat. Anda bisa memilih. Misalnya demam, kemudian diare, kemudian kalau enggak Anda kosongkan aja kalau enggak ada pilihan sama sekali. Cukup Anda pilih demam, misalnya saya rasa demam, kemudian saya rasa diare, kemudian saya punya riwayat saya punya riwayat asma gitu kan. Saya akan nulis riwayat asma, atau Anda punya riwayat yang lainnya, terserah. Anda bisa dapat mengisi untuk menambah informasi tambahan. Oke, selanjutnya kalau sudah semua, jangan lupa submit. Anda harus submit. Oke, tunggu loading berapa saat, nggak lama kok. Oke, dan cadet, ini adalah kartu Anda, health alert card, kartu Anda. Di atas ada 3 informasi. Yang pertama adalah ID, kemudian yang kedua adalah nama Anda warga negara Indonesia, kemudian dibuat pada tanggal kapan? Tanggal 17, rencana tiba tanggal 17 jam setengah 4. Oke. Kalau Anda sampai di tempat tujuan, terus Anda harus melaporkan diri Anda ya, jangan lupa melaporkan diri kepada officer yang ada di bandara. Dengan cara Anda harus masuk lagi ke aplikasi Anda, di role pengunjung, masuk di HAC, kemudian Anda tinggal klik aja kartu Anda. Terus ada 2 pilihan, lihat HAC atau hapus HAC. Pastikan Anda harus lihat HAC. Klik aja lihat HAC, akan muncul di situ nomor identitas Anda, nomor KTP, datang dari mana, kemudian tanggal kedatangan, alamat tujuan di mana, kemudian nomor telepon yang bisa dihubungi, kendaraan yang Anda gunakan, kemudian ada nomor kendaraan dan informasi lainnya. Kemudian untuk mengecek apa yang perlu dicek dari keluhan-keluhan Anda yang selama perjalanan Anda merasakan, Anda cukup pilih cek. Cek ini adalah tombol cek, kalian masuk. Di situ muncul ada keluhan yang Anda tadi centang,
Ada bahkan ada riwayat tambahan, Anda bisa lihat. Nah, kemudian kalau officernya minta untuk menunjukkan barcode-nya, kalian tinggal masuk di QR code. Di situ ada muncul barcode. Nanti officer atau teman-teman rekan-rekan tenaga kesehatan, karantina kesehatan atau KKP di bandara-bandara tujuan atau pelabuhan tujuan akan men-scanning barcode Anda. Officer akan men-scanning itu. Oke, cukup sekian apa ya namanya, pengenalan HYHC secara mobile. Pastikan diri Anda untuk mengisi ini dengan baik dan benar. Nggak boleh ada yang terlewat dan nggak ada boleh informasi yang bohong, karena apa? Ini Anda dapat membantu untuk mengisi kewaspadaan bagi uh, portal kita di Indonesia, data kesehatan kita di Indonesia, supaya kita dapat memutus rantai penularan COVID atau tetap pada zona aman. Oh iya, jika kalian dari zona merah, pastikan diri Anda tetap, jika sampai di tempat tujuan jangan suka jalan-jalan juga. Pastikan kalau keluar dengan terpaksa, gunakan masker. Pastikan PHBS, cuci tangan pakai sabun setelah melakukan kegiatan aktivitas apapun. Ya, dengan air mengalir ya. Kemudian selanjutnya jangan lupa untuk social distancing dan physical distancing tetap diterapkan. Oke, itu aja deh dari saya untuk pengenalannya. Terima kasih, keep safe and healthy. Salam sehat. Wilson, check it out. Bye bye.